Saudara, polisi sudah menetapkan ada 7 tersangka untuk kerusuhan yang terjadi di Lapas Kelas 2A Permisan di Nusa Kambangan, Jawa Tengah. 1 dari 7 tersangka merupakan korban yang tewas, yakni Tumbur Biondi Alfian. Polisi juga menyita barang-barang bukti, diantaranya senjata tajam. 6 tersangka lain kini sedang diperiksa intensif di Nusa Kambangan pasca kerusuhan yang menewaskan 1 orang dan 3 orang lain luka-luka. Penetapan para tersangka ini setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 25 orang saksi. Polisi menjabarkan barang bukti yang ditemukan di lokasi kericuhan seperti senjata tajam, batu, dan kayu juga ikut menjadi bukti dari hal-hal yang terjadi di Cilacap. Di lapas. Jadi hari ini kami menyampaikan sudah kita tetapkan 5 tersangka dari laporan awal, kemudian 2 lagi tersangka untuk pelapor saudara David, sedangkan 5 tersangka sebagai pelapornya saudara Sutrisno. Jadi untuk korban yang meninggal, pelakunya adalah saudara Sutrisno yang sudah kita minta keterangan, barang bukti sudah kita amankan, termasuk saksi-saksi sudah kita lakukan pemeriksaan. Peristiwa yang terjadi di Nusa Kambangan juga menjadi perhatian dari Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian menyatakan masih mendalami penyebab pasti kerusuhan yang terjadi di LP atau Lembaga Pemasyarakatan Nusa Kambangan tersebut. Kadif Humas Polri, Irjen Setio Wasisto menduga penyebab kerusuhan berawal dari adanya kelompok di sana, yakni kelompok John K. yang melakukan pemukulan kepada narapidana teroris dan kemudian memicu kerusuhan. Keributan massa yang dimulai dengan penyerangan yang dilakukan oleh inisialnya DPP teroris blok. Ini yang warga binaan teroris blok Tempo kamar 3 ke kamar blok Tempo kamar 1 yang dihuni oleh warga binaan atas nama John Tefra alias John K dengan menggunakan balok kayu proyek dan batu-batu yang ada di sekitar kamar blok. Dengan adanya penyerangan tersebut sehingga mengakibatkan narapidana umum yang sedang berada di luar kamar menuju blok Tempo bermaksud membantu John K dan melakukan penyerangan terhadap napi inisialnya T. Karena kalah jumlah, kemudian napi T kembali ke dalam kamar sel dan mengunci dari dalam. Kericuhan di Lapas Permisan Nusa Kambangan, Jawa Tengah terjadi pada Selasa lalu. Awalnya polisi sempat menyebutkan bahwa kericuhan bukan diawali aksi saling serang antar kelompok, namun ada napi, hampir semua napi yang sedang berbaur di sebuah lapangan di Lapas Permisan, kemudian terlibat keributan. Keributan atau kericuhan ini berakhir setelah polisi dan petugas lapas melelai para napi yang bertikai. Diketahui 1 orang tewas dan 3 orang lain luka-luka. Nah, saudara, 1 orang yang tewas dan 3 orang lain yang luka-luka di Nusa Kambangan akibat kerusuhan antar narapidana yang terjadi di LP Kelas 2 Permisan Nusa Kambangan ini merupakan kerusuhan yang kita catat kesekian kalinya terjadi di lembaga pemasyarakatan kita. Apa sebenarnya penyebab kerusuhan-kerusuhan ini, terutama di LP Nusa Kambangan yang dikenal cukup ketat? Bagaimana kemudian kita mengatasinya? Pagi ini kami mengundang untuk berbincang Sesdijen Pemasyarakatan dari Kemenkumham, Ibu Sri Pugu Budi Utami, dan juga pakar hukum Asep Iwan Iriawan atau Kang Asep. Kang Asep, selamat pagi Bu Utami. Selamat pagi. Pagi Pak Wahyu. Iya, kalau dari tempat Ibu sendiri di Kemenkumham, apa sebenarnya penyebabnya? Terima kasih. Ada 2 kelompok begitu ya Bu? Siap, terima kasih Mas Bayu. Sebenarnya lebih kepada pertikaian antar kelompok bukan antar kasus. Ya. Jadi diawali dengan sebagaimana tadi disampaikan John K yang melakukan pemukulan, kemudian ada perasaan tidak terima diperlakukan seperti itu, kemudian mereka ingin membalas rasa sakit hatinya, ya, kemudian ada teman saling di lapas rutan itu dalam kondisi yang sekarang overcrowding. Sebenarnya di Nusa Kambangan relatif tidak overcrowding, tapi karena ada 2 lapas yang sekarang diperintahkan oleh Bapak Menteri Hukum dan HAM untuk dijadikan tempat napi yang high risk, maka Permisan lebih kapasitasnya. Dari Lapas Batu
dari lapas Pasir Putih, keduanya ditempatkan di lapas Permisan. Kedua lapas tersebut sedang diperbaiki, beberapa selnya di Pasir Putih, kalau di Batu kosong. Jadi lapas Pasir Putih kosong, lapas Batu kosong, mereka disebar di 5 lapas lainnya. Oh, itu yang menyebabkan kemudian bisa terjadi hal semacam ini karena sedang ada pembentukan perbaikan-perbaikan di lapas-lapas yang di sana. Nah, kemudian semua agak kumpul ketemu di Permisan. Betul, gitu. Seperti itu. Tapi kan harusnya ada penjagaan yang ekstra lebih mengenai Permisan karena sedang ada renovasi ini. Itu pun dilakukan. Itu dilakukan. Betul, itu pun dilakukan. Kenapa ini terjadi? Nah, kebetulan kepalanya baru juga, jadi melakukan pembenahan sekaligus ada kondisi yang harusnya masih ada penyesuaian, tapi tidak juga bisa melakukan penyesuaian dari Batu yang rata-rata adalah pidana khusus, kemudian dari Pasir Putih juga teroris digabung di sana. Gesekan-gesekan ini terjadi karena belum ada penyesuaian. Selanjutnya ada ingin satu kelompok yang merasa bahwa dia hebat di dalam, menunjukkan kekuatannya sehingga terjadilah kondisi tersebut. Nah, mengapa sampai barangkali ada alat-alat di sana? Di Permisan sendiri juga sedang ada perbaikan aula. Jadi itulah kondisi yang terjadi di lapas Permisan. Saya baru mau tanya nih sama Bu Utami, dari sisi itu begitu ya, dan kemudian ada yang tewas karena senjata tajam. Jadi ada kemungkinan karena sedang ada perbaikan-perbaikan di sana ditemukanlah atau para napi di sana bisa menggunakan apapun di sana sebagai senjata begitu. Betul. Itu kan tetap harus diperhatikan sebetulnya Bu Utami. Nah, ini dari Kemenkumham sendiri di Ditjen yang Ibu ada di sana di lapas begitu ya. Ini menjadi perhatian dan apa yang kemudian menjadi catatan karena saya melihat ini ada kebobolan dari bagaimana menjaga dua kelompok yang pasti atau mungkin terjadi kericuhan dan munculnya peralatan-peralatan yang bisa dipakai sebagai senjata. Siap. Tadi sebenarnya juga sudah disampaikan pada saat terjadi kericuhan itu, semua pihak yang ada di dalam akhirnya mengumpul menjadi satu. Yang tadinya mungkin tidak peduli dengan kondisi ada pertengkaran antara 1-2 orang menjadi krodit. Pada saat krodit memang antisipasinya kita bekerja sama dengan pos yang ada di sana serta beberapa teman lapas yang bertugas di Nusa Kambangan mengamankan kondisi di lapas Permisan. Saya bisa bilang ini bobol nggak Bu? Berarti lapas di sana? Tidak, mohon izin. Karena gini, sebenarnya begini, antisipasi sudah ada, tapi itu tadi yang tadinya tenang, kemudian kedatangan dari Batu, kedatangan dari Pasir Putih, sedang melakukan penyesuaian, ditambah lagi di Permisan ada perbaikan aula, sehingga sedikit permasalahan bisa memicu yang tadinya di bawah isi. Jadi tidak over kapasitas di Permisan itu, tapi karena kedatangan tamu dari Batu dan dari Pasir Putih dengan segala permasalahannya, bukan tidak mungkin juga mereka merasa nantinya akan ditempatkan di lapas high risk, menimbulkan perasaan yang berbeda, sehingga bisa dengan mudah dipicu oleh apa saja. Menjadi penyebab akhirnya terjadi kerusuhan di Permisan. Tapi antisipasinya sebenarnya kami sudah lakukan. Teman-teman dari lapas Batu maupun dari lapas Pasir Putih yang lapasnya sedang diperbaiki menjadi lapas high risk itu disebar ke 5 lapas. Dan di sana kebetulan juga sedang ada Taruna Poltekip yang sedang melakukan kerja nyata di lapas. Ya Bu Utami, saya ke Kang Asep dulu. Kang Asep, saya tidak menyangka ini bisa terjadi di Nusa Kambangan begitu. Anda melihatnya? Ya sama saya juga karena ini kan kejadian tidak sekali dua kali kan. Padahal kalau kita lihat undang-undang pemasyarakatan, peraturan pemerintah, peraturan menteri, bagaimana mengatur pemasyarakatan. Kan intinya mereka adalah warga binaan, supaya dibina oleh Ibu dan kawan-kawan itu kan, supaya mereka menyadari kesalahannya, tidak mengulangi perbuatannya, supaya kelak mereka kembali ke masyarakat terima apa adanya kan. Artinya apa? Ini harus dibina oleh orang-orang LPD dalam itu. Nah, ketika misalkan tadi Ibu katakan bahwa sekarang ada perubahan, ada perbaikan sehingga disatukan tempat, timbul ketegangan, entah tegangnya karena satu sama lain
ya pengen mempertahankan egonya, mempertahankan. Nah, tapi kan sebenarnya seharusnya ketika walaupun dia dipindahkan ke situ, kalau sudah dibina, dia tahu diri para LPT ya ketika disatukan juga suasananya harus, apalagi di lembaga Masyarakat Nusa Kambangan kan. Nah harus memang ada. Nah sekarang yang jadi persoalan apakah ketegangannya ini karena memang susah dibina nih orang-orang ini sudah karatan atau gimana kita kan nggak tahu ya. Apalagi dua kelompok, tampaklah kelompoknya dalam tanda petik kejahatan itu dan satu lagi kejahatan teroris, dua menampakkan sisi itu kan. Nah seharusnya ketika dua kelompok ini disatukan setempat, katakan dalam sementara kan untuk sementara Bu ya, itu kan ada perbaikan begitu, kan seharusnya di antara mereka juga ya apalagi di tempat itu ya tidak terjadi gitu kan. Karena masalah LP narkoba, ada narkoba, ada kebakaran, ada perkelahian, ada geng itu kan udah dari dulu kan. Dari zaman Belanda pun memang sudah ada itu kan kejadian-kejadian kayak begini. Nah, ya seperti di film-film lah biar pemirsa langsung tidak hanya di Indonesia, itu kan pasti ada kelompok-kelompok. Ya di luar negeri juga sama, di kita juga sama kan. Persoalannya sekarang kan, nah pertanyaan kepada Ibu dan kawan-kawan, nah sejauh mana pembinaan mereka tidak terulang gitu kan. Karena masyarakat kalau gini tadi kan tujuan pemasyarakatan tuh kelak supaya masyarakat menerima, tidak mengulangi lagi. Nah kalau sekarang dalam tanda petik mereka preman-preman dibina malah preman lagi di dalamnya kan. Nah kita apa yang kita harapkan kalau kayak begini kan. Nah kita bisa bandingkan kalau misalkan suka miskin lah misalkan kan, di kasus suka miskin kan di LP koruptor nggak pernah terjadi kayak ginian kan. Jadi kan ada yang tahanan-tahanan koruptor kan. Nah itu tidak pernah terjadi kan. Nah terlepas apapun yang terjadi misalkan LP ini apa yang di Bogor tuh Bu, Gunung Sindur, Paledang Gunung Sindur, itu kan juga bisa, kenapa di Gunung Sindur bisa tertib, misalkan kan. Nah kemudian di LP Sukamiskin juga untuk koruptor bisa. Nah sekarang kan yang teroris, yang preman, nah kan seharusnya bisa juga dilakukan gitu. Jadi kan. Kang Asep lebih melihat mereka sudah ada di Nusa Kambangan cukup lama. Apapun yang terjadi sebetulnya sudah ada upaya-upaya untuk mengubah mereka. Ya karena mereka warga binaan. Mereka disatukan atau apa dan segala macam. Harusnya hal ini tidak terjadi. Tidak terjadi harusnya normanya. Jadi ada yang gagal dong berarti. Kalau gagal barangkali tidak. Atau belum Jadi berhasil. Begini, bukan gitu. Kita pun pada saat menempati satu areal yang tidak cukup sebenarnya untuk sebanyak itu, kemudian mereka semua orang yang bermasalah, kemudian ada ego yang tadi disampaikan oleh Kang Asep, harus melakukan penyesuaian dalam posisi siap. Ini, beberapa LP sama Kang Asep juga kita hadir di sini, masalah crowded atau kelebihan kapasitas kan jadi masalah. Betul. Ketika akan terjadi perbaikan-perbaikan di LP-LP di Nusa Kambangan, kok ya disatukan sehingga ada kemungkinan mereka overcrowded. Itu secara manajemen kok ada yang kurang baik di situ, Bu. Karena kan kita jadi harus nambah tenaga, ada kemungkinan dua kelompok bertemu. Nggak pas, Bu. Buat saya begitu sebagai orang awam. Asesmen kami sebenarnya bisa, kita meyakini itu bisa, asesmen ya Pak. Tapi prediksi ini bisa salah pada saat kita berhadapan dengan orang-orang yang sangat bermasalah. Kumpul jadi satu. Kemudian ada mungkin percikan kecil pun itu bisa terjadi. Selama ini di Nusa Kambangan relatif aman, mohon izin. Terus kemudian ada kengerian barangkali di antara mereka, bukan tidak mungkin juga ini satu langkah yang bisa supaya kita tidak tempatkan di lapas high risk bisa saja. Jadi ini masih dalam pendalaman oleh kami. Tapi kami tidak mau kalah dengan kondisi tersebut. Maka kita sekarang sedang dorong bagaimana mereka bekerja. Bekerja itu akan kita jadikan salah satu alternatif untuk merehabilitasi. Pada saat mereka kumpul-kumpul tidak diberi pekerjaan, ini bisa menimbulkan kejenuhan dan seterusnya. Maka di Nusa Kambangan ada industri yaitu gula, pengemukan sapi dan mebeler yang memanfaatkan potensi yang ada. Udah lama seperti itu. Sekarang sedang digalakkan terus-menerus. Ini mau menjadi alternatif agar mereka tidak nganggur. Kami ingin napi ini berkontribusi, nggak bisa mereka nganggur. Mereka harus bekerja. Mereka harus menghasilkan sesuatu. Nah, Bapak Menteri Hukum dan HAM di saat sekarang ini mendorong seluruh lapas rutan itu menghasilkan sesuatu yang bisa memiliki makna untuk berkontribusi. Terbayang buat saya begitu ya Bu ya. Tapi ini nggak dari dulu memang sebetulnya seperti ini di Nusa Kambangan. Tidak, dulu tidak seperti ini. Izin. Jadi ada assessment, kemudian ada proyeksi kami, nggak mungkin ini terjadi gitu. Tapi bukan tidak mungkin juga. Faktanya memang ini terjadi yang friksi-friksi kecil menimbulkan
kondisi yang egois, tidak mau dikalahkan, gitu-gitu. Jadi ini sekali lagi kalau boleh Mas Bayu kami menyampaikan bukan antar kasus, tapi sebenarnya ini antar individu yang mempertahankan keakuannya supaya tetap dialah yang terkuat, dialah yang terbaik. Tapi di sana Bu Tami juga dan Kang Asep ya, ke depan dengan di Nusa Kambangan atau dimanapun di LP nanti mereka bekerja dan lain-lain, saya ikut mendukung dan mendoakan, berharap mereka kemudian bisa menjadi lebih baik. Tapi sebelumnya mungkin ini belum kan, seperti Ibu Tami tadi katakan. Nah, Kang Asep, yang belum itu Anda juga pernah ada di dalam badan pengadilan kita. Apa sih yang tidak dilakukan begitu oleh lapas kita sehingga mereka ini tetap menjaga satu kelompok bisa ketemu, bisa jadi satu kuat, yang satu juga satu kuat, nanti mereka beradu kuat. Dan bisa potensi-potensi itu terjadi. Di seluruh lapas ini kan begini-begini juga ceritanya. Kan sering kejadian lah, geng-geng itu dari kejadian. Mungkin kalau di lingkungan pegawai, di perusahaan suka kenal mutasi gitu kan. Nah saya pikir kan pembelajaran dari gini, ketika kelompok-kelompok teroris, kelompok-kelompok preman dalam tanda petik, mereka suka membentuk persatuan kelompoknya, kayak ketika mereka dipindahkan dari LP ke LP lain, saya pikir selama ini juga LP sudah melakukan. Sehingga berjauhan lah gitu, satu mungkin ke Irian, satu ke Aceh, satu ke Kalimantan. Dengan upaya supaya mereka tersebar. Tersebar itu, karena kalau kekuatan misalkan ketemu kelompok Bayu dan Asep yang sama-sama preman misalkan, wah gabung lagi kan, datang lagi Ibu Tami kan, gabung lagi kan. Nah saat kita Bayu sama Asep ya, Bayunya ke Aceh, saya ke sana gitu kan. Saya pikir beberapa LP juga ada yang kosong kan, yang memang di beberapa tertentu memang lebih gitu kan. Nah ketika lebih ini jangan sampai diulang. Nah, diulang dalam arti, kan sekarang gini, ya kalau misalkan tadi memang programnya bagus, misalkan menghasilkan beberapa kerajinan tangan yang bisa dijual. Tapi yang kita takut kalian kerajinan misalkan ya Fakta kan pernah di Nusa Kambangan kerajinan bikin narkoba gitu kan ada kan. Terus kerajinan sekarang yang bakar membakar gitu kan. Atau lagi sekarang sedang dibangun. Nah, orang kan pasti curiga Ibu ya. Bagaimana ada senjata tajam mungkin Ibu bisa mengatakan bahwa itu orang sedang kerja gitu kan. Tapi udah lihat dari bentuk pedang-pedangnya, parangnya juga mengerikan gitu kan. Mungkin pembelajaran ketika memang sekarang pelajaran dari kejadian ini ketika LP diperbaiki, saya pikir ya ketika padat tidak harus dikumpulkan walaupun di Nusa Kambangan, mungkin di tempat lain dekat Nusa Kambangan, walaupun memang itu harus kelompok Nusa Kambangan, kan itu bisa juga dilarikan. Karena pengalaman ini selalu kelompok-kelompok itu kalau ketemu lagi, mereka akan membentuk geng. Ketika membentuk geng, egonya akan muncul. Ketika akan muncul, saya lebih berkuasa di sini. Nah, apalagi dengan keterbatasan tenaga LP kan, keterbatasan tenaga LP, apalagi misalnya maaf ya, ada oknum LP lagi di situ, tambah. Berantakan. Sekarang kan soal bakar-membakar LP kan tidak kejadian kan di Bali, di Sumatera. Nah apalagi Nusa Kambangan mengerikan kan, Nusa Kambangannya harusnya tertib gitu kan. Tapi kenyataan gini, karena apalagi dua kelompok yang memang dalam tanda petik satu keyakinan ideologi yang sangat kuat, apapun pikirannya, satu lagi kekuatan akan apa, ya dalam tanda petik kepremanannya, itu kan beradu di situ. Dan itu tidak akan kalah sampai selesai. Dan kalau ini memang tidak ada perbaikan dari pemasarakatan ya, Kementerian Hukum HAM dalam Dirjen Pemasarakatan bagaimana menanggulangi, saya pikir kelak diulang dan diulang gitu kan. Itu kita tidak berharap itu kan, itu tidak berharap. Ya, Kang Asep sama Ibu Tami, jadi pemirsa Sapa Indonesia, jadi petugas LP ada kemungkinan ini kurang dan kemudian bagaimana kemampuan mereka juga untuk mengatasi ini semua. Bu Tami nanti akan menjawabnya usai jeda, tetap bersama kami. Ya, kami menyambung perbincangan kami di Nusa Kambangan yang dalam persepsi saya sebagai orang awam, mungkin Anda juga, itu adalah LP atau lembaga masyarakat yang paling aman, yang paling terisolasi, ternyata bisa juga terjadi kerusuhan. Nah sebetulnya apa yang sedang dilakukan di sana Bu Tami? Makasih Mas Bayu. Jadi di Nusa Kambangan atas arahan Bapak Menteri Hukum dan HAM di Indonesia akan dibangun 6 lapas khusus untuk high risk. High risk. High risk. 6 lapas high risk itu 3 ada di Nusa Kambangan, kemudian Gunung Sindur, kemudian ada di Sumatera Utara dan Kasongan. Nah, di Nusa Kambangan sendiri ada 3, Batu dan Pasir Putih sudah siap huni. Jadi kami sudah mengassessment pegawai. Nanti pegawainya khusus, perlakuannya khusus, betul. Kemudian napinya juga di assessment. Siapa saja yang nanti akan ditempatkan di sana, itu adalah mereka-mereka yang tergolong bagaimana untuk keamanannya, keselamatan, mengganggu stabilitas serta aspek relasi dengan lingkungan.
Jadi kalau mereka nanti diproyeksikan akan lari, taruh di sana, mengganggu lingkungan, stabilitas, mempengaruhi pihak-pihak lain untuk melakukan penyimpangan pelanggaran, ditempatkan di sana. Nah, di Lapas Batu, Pasir Putih nanti one man one cell. Jadi hanya ada satu orang dalam satu sel dan kami tidak boleh tatap muka. Jadi Semua by IT. high risk itu adalah orang-orang yang ditaruh sana, itu adalah yang high risk, berisiko tinggi. Betul. Ini yang Kang Asep masuk nih ya. Tadi kelompok-kelompok, itu kan ada bos-bos lah, raja-raja di LP itu. Oh, gitu. Jadi ini super ketat, super terisolasi. Betul. Dan menggunakan IT. Ada CCTV, mereka dimonitor, ada sensor. Jadi kami sudah mereka akan berhadapan dengan teknologi, kemudian nanti siapa yang akan melakukan pembinaan kepada mereka adalah beliau-beliau yang terpilih. Contoh, nanti akan ada psikiater yang ada di sana, akan ada pendeta, akan ada ustadz. Terpilih dalam arti, dalam tanda petik, mereka memang high risk begitu ya. Kang Asep setuju dengan ini? Ya, ini bisa membongkar tadi kelompok-kelompok tadi? Tadi kan saya mutasi tadi silahlah. Iya. Nah sekarang saya jangan ini sampai diulang, di tokoh-tokoh di tiap LP yang suka biang kerok lah, yang suka bikin keributan, kan LP yang lebih tahu. Nah, ini dipindahkan di situ. Nah, tapi ketika mereka dalam tempat-tempat tertentu mereka tidak berhubungan, saya kasih contoh selalu Gunung Sindur kan, dan juga contoh saya terima kasih. Jadi contoh Gunung Sindur. Di samping itu yang lebih penting lagi, jangan sampai oknum-oknum sekali lagi kan tidak luput dari oknum-oknum petugas LP juga memang harus tidak ketemu karena selama ini kan ketemu dengan orang LP dan petugas LP yang maaf dalam tanda petik kan jadi bagian dari jaringan mereka kan. Nah, itu yang kita khawatirkan. Nah, kalau sekarang polanya mereka di tempat-tempat high risk tadi oknum tidak ada oknum LP artinya mereka akan selamat karena tokoh-tokoh yang LP menjadi masalah, biang kerok tadi udah dipindahkan aman. Nah jangan sampai membudaya karena tahu ketika misalkan di LP ini bisa bikin kebakaran, bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Nah takut ditiru kan, atau misalkan kejadian di Bali ditiru Sumatera, ditiru tempat lain, ini kan bahaya. Tapi ketika kelompok tokoh-tokohnya diambil, jadi tempatkan khusus satu sel satu orang dan sangat ketat ya. Kemudian petugas LP juga membatasi jarak. Saya pikir salah satu cara yang itu bisa ditempuh selama ini kan. Tapi kalau nggak itu dilakukan, saya khawatir apa? Selalu akan membuat kerajaan-kerajaan baru. Saya garis bawahi petugas LP-nya seberapa siap, Bu? Ini kan kita dengar Cipinang ikut-ikutan mengedarkan narkoba, melindungi mereka. Khusus untuk yang high risk ini kami sudah lakukan assessment tidak sendiri tapi bekerja sama dengan TNI AU yang memiliki asesor lebih independen. Jadi bukan kami yang melakukan assessment dan ini sudah dilakukan. Arahan Bapak Menteri Hukum dan HAM segera. Sebenarnya tadinya Oktober tapi kesiapan fisik bangunan, kemudian orang, kemudian sarana pendukungnya memang membutuhkan waktu. Sekali lagi 6 lapas yang nanti akan ditempatkan mereka-mereka yang tergolong yang akan menjadi sebagai, high risk LP gitu. Napi high risk itu mudah-mudahan jalan keluar. Kalau itu Bu, Pak, kalau nggak salah ada konsep mantan-mantan TNI yang mau pensiun mau dibaca apa LP? Kami sudah melakukan PKS tapi ini belum ada keberlanjutannya. Nah mudah-mudahan nanti kami sudah mendapatkan tambahan 14.000 darah segar pegawai baru lah ini nanti juga memang akan kita latih supaya utamanya mereka punya keterampilan, punya integritas, punya kejujuran, punya nyali untuk melakukan nyali yang paling penting dampaknya ya. Nyali. Jadi kalau bekas militer ditabok kan enak nggak ngelawan. Sedikit saja mungkin Anda punya masukan mengenai petugas LP yang bagaimana yang bisa tahan segala godaannya. Ya kan dilemanya kan sekarang susah. Selalu dikatakan oleh LP itu kan tahanan banyak, petugas LP sedikit, kesejahteraan sedikit. Tapi kan kembali kalau sejarah jadi pegawai negeri, kami sama nipnya 04 dengan beliau dari dulu tuh kan. Kalau sejak awal niatnya mengabdi kepada negara, jumlah banyak kalau dikunci kunci dalam arti dikunci tahanannya, dikunci dirinya dari dalam tanda petik. Kan katakan ke LP itu udah mulai masuk kasih duit, belum beli rokok, belum beli ini fasilitas. Tapi kalau jiwa sejak awal kami membela Merah Putih harus membina artinya bukan membinasakan mereka, membina supaya mereka kembali ke masyarakat saya pikir kembali ke orangnya integritas itu. Dan sekarang kan dengan bantuan misalkan mantan-mantan bukan mantan dalam arti TNI juga dilibatkan di situ dalam arti ikut juga terus membela negara dalam arti menjaga mereka kembalikan ke masyarakat, saya kira apalagi kalau konsepnya itu. Tapi kalau itu tidak dilaksanakan, jangan harap saya pikir kebakaran, narkotika, perkelahian, preman, saya akan terulang gitu. Ini insya Allah Pak Asep, Mas Bayu, rekrutmen yang sekarang tahun 2017 itu bersih betul. Kami
kami jamin bersih karena apa? By IT kami tidak semua pihak disertakan dan ini menjadi contoh di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi 14.000 nantinya kami berharap mereka adalah kader-kader terbaik yang dimiliki oleh Republik ini dalam rangka mengubah mindset napi dari berperilaku menyimpang menjadi tidak menyimpang. Tidak ada semua nilai, semua hasil mereka adalah baikat. Jadi tidak ada lagi yang subjektif. Intinya mudahnya tidak tergoda lah Bu ya. Tidak tergoda lah. Tidak boleh tergoda karena harus itu. Mereka adalah yang terbaik, tidak masuk, tidak melalui pintu apapun, tapi adalah pintu integritas gitu. Jadi mudah-mudahan kami sangat berharap 14.000 ini membantu kami untuk mengantarkan mereka yang tadinya menyimpang menjadi tidak menyimpang, malah menjadi manusia-manusia produktif. Kira-kira itu Mas Bayu. Baik Bu Utami, doa kami semua untuk Kemenkumham dalam hal ini Dirjen Lapas untuk mengatasi ini semua sehingga lembaga pemasyarakatan bisa menjadi tempat yang baik bagi siapapun yang ingin kembali ke jalan yang benar. Terima kasih Bu Utami. Sama-sama. Terima kasih. Kita ketemu lagi lain waktu.